Ya, pemirsa, baru-baru ini viral video seorang siswa SD yang kebal jarum suntik saat akan divaksin COVID-19. Disebutkan bahwa anak tersebut merupakan anak suku Baduy yang dibekali ilmu kebal oleh orang tuanya. Menanggapi video viral ini, Dinas Kesehatan setempat menyebut bahwa video tersebut adalah hoax. Inilah video yang viral di sosial media baru-baru ini. Video berdurasi 27 detik ini memperlihatkan seorang siswa sekolah dasar yang tidak tertembus jarum suntik saat akan divaksin COVID-19. Video ini diunggah oleh akun Twitter Alfajri221810. Dalam captionnya tertulis bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten kesulitan saat suntik vaksin pada anak-anak suku Baduy luar karena banyak anak yang dibekali ilmu kebal oleh kedua orang tuanya. Terkait viralnya video ini, Dinas Kesehatan Lebak angkat bicara. Video viral tersebut dipastikan hoax. Apalagi diketahui anak-anak suku Baduy tidak bersekolah, jadi mustahil memakai seragam sekolah. Berdasarkan laporan dari tim vaksinasi Puskesmas Sisimet, di mana suku Baduy adalah bagian dari wilayah kerjanya, kami menyatakan bahwa video itu bukan ada atau terjadi di wilayah kerja kami, apalagi di suku Baduy. Dapat kami pastikan bahwa kegiatan vaksinasi tim kami ini tidak pernah melakukan atau terjadi hal demikian. Menurut Dinas Kesehatan Lebak, warga Baduy termasuk anak-anak yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 yang digagas Kementerian Kesehatan. Pihaknya berharap tidak ada pihak-pihak yang menyalahgunakan video dengan mengatasnamakan warga suku Baduy. Dari Pandeglang, Banten. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan angin segar bagi para penumpang domestik. Pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan bahwa penumpang tidak perlu tes antigen atau PCR bagi warga yang sudah divaksin dosis lengkap. Dalam langkah menuju transisi aktivitas normal, pemerintah masih meminta para pendapat pakar dan ahli, di mana pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, dan darat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 2 dan lengkap atau booster tidak perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen ataupun PCR negatif. Tren kasus penyebaran COVID-19 yang kian menurun membuat pemerintah membuat kebijakan baru ini. Adapun ketentuan ini akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam waktu dekat. Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Pemirsa, sudah ada rekan kami, Ririn Oktaviani di sana. Halo, selamat siang, Ririn. Apakah penerapan tanpa tes PCR atau antigen ini sudah diterapkan per hari ini di sana? Ya, hingga saat ini bahwa aturan terkait PCR dan juga antigen sebagai syarat penerbangan masih berlaku di Bandara Soekarno-Hatta. Nampak petugas masih memeriksa satu persatu, yakni pelaku penerbangan dengan menunjukkan surat PCR dan juga antigen maupun dengan menunjukkan di aplikasi Peduli Lindungi hingga saat ini. Dan memang bahwa Angkasa Pura II sebagai pengelola dari Bandara Soekarno-Hatta masih merujuk pada aturan lama sebelum diterbitkannya surat edaran terbaru. Diketahui bahwa dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 7 Maret kemarin bahwa Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa nantinya untuk perjalanan baik darat, laut, udara bagi para calon penumpang yang sudah melaksanakan vaksinasi secara lengkap, yakni adalah dosis pertama dan juga dosis kedua, tidak perlu lagi untuk menunjukkan PCR dan juga antigen negatif. Namun hasil keputusan tersebut masih tertuang dalam rapat terbatas dan belum dituangkan dalam surat edaran. Oleh karena itu, Angkasa Pura masih menunggu surat edaran tersebut diberlakukan. Jika nantinya surat edaran tersebut telah diberlakukan, maka nantinya akan langsung disebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Aturan baru tersebut namun sudah didengar oleh sebagian calon penumpang yang telah kita wawancarai tadi, bahwa aturan tersebut juga menuai pro dan juga kontra.
bagi sebagian penumpang menyatakan bahwa menyambut baik aturan tersebut karena mereka telah melakukan vaksinasi secara lengkap sehingga tidak mempersulit adanya penerbangan, dan ada pula yang menyatakan bahwa masih keberatan mengingat saat ini virus corona masih berada di tengah-tengah kita. Luhut juga menambahkan bahwa aturan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian transmisi menuju aktivitas normal. Meski begitu, pemerintah juga akan terus waspada terhadap virus corona yang masih berada di Indonesia, mengingat sebentar lagi juga akan menjelang bulan Ramadan. Terima kasih banyak Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Lalu pemirsa, lantas apa dasar kebijakan ini dikeluarkan dan bagaimana pengawasannya? Sudah bergabung bersama kami pemirsa Bapak Heri Trianto selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Halo, selamat siang Pak Heri. Ya, halo, selamat siang Pak Heri. Ya, pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Pak Heri Trianto untuk membahas kebijakan. Ya, halo, selamat siang Pak Heri. Selamat siang, Mas Pram, salam sehat. Ya, sehat selalu Pak Heri. Pak Heri, ini kebijakan baru tanpa PCR antigen ini menuai pro dan kontra. Sebenarnya apa dasar dan alasan kebijakan ini diterbitkan, Pak Heri? Iya, jadi ini dilihat setelah membandingkan data dan perkembangan terakhir dari pandemi, situasi penularan yang memang secara umum kita lihat terjadi tren penurunan yang sangat signifikan gitu ya dari penularan harian. Selain itu juga terjadi tingkat kefatalan yang juga cukup rendah sehingga membuat pemerintah untuk percaya diri untuk mulai melonggarkan aturan terkait mobilitas, juga seiring semakin tingginya tingkat vaksinasi bagi populasi masyarakat Indonesia. Saat ini lebih dari 70% dari target populasi yang harus divaksin itu sudah mendapatkan suntikan 2 kali. Jadi rasanya ini menjadi bekal sambil kemudian kita secara perlahan bersiap-siap hidup berdampingan dengan COVID-19 yang pada ujungnya adalah menyesuaikan sejumlah regulasi pengaturan mobilitas yang kemarin juga sudah diputuskan oleh Presiden melalui rapat terbatas kabinet. Nah Pak Heri, ini terkait vaksin sudah lengkap, dosis lengkap ini meskipun kita ketahui, meskipun sudah divaksin, orang juga bisa terpapar virus Omikron atau virus COVID-19 ini. Nah ini bagaimana nanti ke depannya? Jadi kita nggak bisa mengetahui dong bagaimana yang positif, bagaimana yang negatif. Iya, benar bahwa vaksinasi itu memang tidak membuat orang 100% kebal terhadap penularan COVID-19. Itu semua kita semua sudah tahu, dan bagaimana cara kita untuk menghindari. Sebagian besar masyarakat juga tahu bahwa harus menjalankan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker misalnya, itu adalah cara kita untuk terhindar dari penularan COVID-19. Nah, kalaupun kemudian tertular, kita juga harus punya tameng kedua ya, pertahanan kedua, yakni tubuh kita sudah memiliki imunitas terhadap virus tersebut secara alami ataupun secara non-alami melalui suntikan vaksin 2 kali, atau bahkan sebagian dari masyarakat Indonesia sekarang sudah mendapatkan booster. Nah nanti kalau tidak ada pengawasan lebih mengenai tes antigen dan PCR, nanti pengawasannya ke depannya seperti apa Pak Heri? Iya, juga memang dalam menangani pandemi ini kita berhadapan dengan berbagai macam risiko ya, tinggi dan rendah. Nah, pekerjaan kita sekarang adalah melakukan mitigasi risiko agar tidak terjadi risiko yang buruk tadi, gitu. Jadi memang ini ada risiko juga terjadi kenaikan penularan. Tetapi dengan asumsi bahwa mereka yang tertular ini sudah lengkap menjalani vaksinasi, maka mereka sudah atau tidak perlu memerlukan perawatan rumah sakit, atau mereka hanya bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Ya baik, terima kasih banyak Pak Heri Trianto langsung dari Satgas COVID-19. Semoga dengan adanya pemberlakuan atau pelonggaran dari kebijakan prokes ini tidak terjadi lonjakan kasus lagi Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Heri.
Ya, pemirsa, Gubernur DI Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan pemirsa angka penularan virus COVID-19 di Yogyakarta masih tinggi. Untuk mengantisipasinya, angka kasus kian tinggi, Pemda Yogyakarta masih melarang sekolah menggelar pembelajaran tatap muka. Salah satu faktor masih tingginya angka penularan virus COVID-19 di Yogyakarta dikarenakan banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah tersebut, terutama di akhir pekan. Berdasarkan data dalam sepekan terakhir, angka penambahan kasus COVID-19 dalam sehari berkisar 1.000 hingga 2.000 kasus. Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak akan melarang kunjungan wisatawan ke wilayah Yogyakarta. Namun dirinya meminta warga taat akan protokol kesehatan. Sultan juga masih melarang sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka hingga angka COVID melandai. Ya sekolah memang untuk sementara ini jangan dulu deh. Kita masih ngamati, ya. Kemarin kan masih 1.700, biarpun yang sembuh juga 1.400, ya kan. Tapi kalau ini memang faktualnya itu seperti yang lalu, kondisi ini sudah mulai menurun, nanti kan antara jumlah yang OTG sama jumlah yang sembuh kan akan lebih banyak yang sembuh. Sementara di Tangerang, Banten, pemirsa, sejak Senin kemarin pembelajaran tatap muka dilakukan kembali dengan mengarah pada surat tentang PTM terbatas di Kota Tangerang Selatan. Secara bergantian, sekolah tatap muka SMP Negeri 6 kembali dijalankan dengan kapasitas 50%. Hari ini siswa-siswi kelas 9 mengikuti pembelajaran di kelas dengan durasi belajar 3 jam per hari. Metode dan proses belajar dilakukan seperti sedia kala dengan penerapan protokol kesehatan ketat yang dibantu dijalankan oleh para pengurus OSIS. Para siswa dan siswi pun ada yang bertugas untuk menerapkan 5S. Namun untuk mata pelajaran olahraga hanya dilakukan secara teori saja. Ya, pemirsa, warga Kota Padang, Sumatera Barat diajak untuk terus disiplin menjaga protokol kesehatan di tengah penerapan PPKM level 3. Bersama mahasiswa, MNC Peduli mengampanyekan protokol kesehatan di Kota Padang dengan membagikan masker kepada masyarakat. Persimpangan Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang menjadi titik kampanye protokol kesehatan yang dilakukan MNC Peduli bersama sejumlah mahasiswa. Kampanye protokol kesehatan ini dilakukan di tengah penerapan PPKM level 3 di Kota Padang dengan membagikan masker dan mengajak masyarakat untuk disiplin menggunakannya. Di masa pandemi COVID-19 ini kita penting menjaga disiplin prokes, terutama memakai masker, menjaga jarak, karena untuk kita maupun untuk orang di sekitar kita. Kami dari mahasiswa sangat bangga sekali kedatangan MNC Peduli. Jadi MNC Peduli itu menyadarkan masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Kampanye protokol kesehatan menjadi upaya MNC Peduli untuk menekan penularan coronavirus. Kita terutama yang bergerak di bidang media memiliki peran untuk terus mengingatkan orang-orang untuk terus menjalankan prokes 5M itu agar tentunya tidak terjadi wave berikutnya gitu ya. Pandemi coronavirus dan menyebarnya varian Omikron menuntut kesadaran setiap masyarakat untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hebat melanda kios petasan dan gudang kopi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Selengkapnya sesaat lagi bersama kami. Tetaplah bersama kami, pemirsa.